seorang istri, perempuan berhak memiliki suami yang sudah beristri, berhak ya. Jadi nggak dosa, bukan merebut. Bukan merebut. Kesalahannya kan cuma apa ya? Kesalahannya kan karena justifikasinya itu nggak syariat, nggak merebut itu loh. Bahkan pelakor itu, ada hak itu, nggak dosa. Itu ya. Ya sebetulnya makanya ada anekdot kan, poligami nggak perlu minta izin, minta maaf gitu. Minta maaf, maksudnya iya, maksudnya ya nikah dulu aja baru minta. Kalau ketahuan ya maaf Bu Mbak gitu. Kalau izin sampai mati nggak kasih gitu loh. Betul. Sampai mati. Kalau serannya izin sampai kiamat juga tidak ada. Nggak ada. Kalau nggak izin gila juga perempuan tuh. Cuma perempuan yang soleh itu tadi. Maksudnya pada umumnya nggak mungkin. Pada umumnya. Tapi walaupun soleh apapun ya betul nggak rela gitu loh. Laki-laki simpan laki-laki bukan emas bukan perak gitu. Laki-laki simpanan laki-laki itu bukan emas, bukan perak, bukan harta, tapi istri-istri yang solehah. Jadi kalau nyimpan istri, ya nggak apa-apa gitu. Saya ini besok ini rumah saya kalau nggak ada uang 700.000, saya mau di apa? Beslah lah, mau di apa namanya? Disita. Cita. Tolong Pak. Oh mau pinjam uang ceritanya? Ya, aku mau keperawan saya untuk Bapak. Demi Allah itu. Oh. Keperawan saya, wah, saya waktu masih akhlaknya masih bahaya sih, masih belum tahu poligami, belum tahu apa-apa ya. Saya itu belum tahu poligami juga ya? Ya itu dosa lah, itu kan saya nggak berani. Gimana caranya mau menikah dia kan susah, nggak mungkin ya, dan memang belum siap waktu itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Post TV, berjumpa lagi dengan saya Bejan Saidan dari channel YouTube Jateng Post TV, channel YouTube miliknya koran Jateng Post di Semarang. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita mendapat kesempatan sangat istimewa. Jateng Post TV bisa sowan dan bertemu dengan Bapak Puspo Wardoyo. Selamat sore Pak Puspo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman, ini kesempatan istimewa, kita berguru kepada beliau, karena itu kita pengen tanya-tanya banyak hal dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama, kalau bicara Pak Puspo ini, di dunia rasanya nggak ada yang nggak kenal ya. Beliau adalah seorang raja kuliner dari Solo dengan Wong Solo Group ya Pak ya. Kemudian sukses dunia usaha, yang kedua adalah sukses, maaf Pak ya, kita bicara nggak apa-apa ya Pak ya. Sukses punya istri 4, saudara-saudara. Jadi ini luar biasa. Jadi sukses dua-duanya, sukses bisnis, sukses membangun rumah tangga dengan 4 keluarga, 4 istri. Kita ingin bertanya Pak, kisah suksesnya itu apa? Terutama untuk yang nomor 2 Pak, yang sukses berpoligami nih Pak. Ini banyak orang pengen mendengar nih, kisah suksesnya itu apa sebetulnya kok bisa sukses itu Pak? Yang kedua dulu. Iya, yang kedua dulu Pak, harus dibalik Pak. Ya sebetulnya kan kalau poligami itu sebetulnya kan ini tentang masalah kepemimpinan ya. Jadi dibutuhkan oleh pemimpin yang sudah terbukti ya. Gitu. Jadi ya kayak franchise lah gitu lah. Kalau mau bisnis sama orang lain itu mesti harus proven dulu, terbukti dulu. Sukses pertama sukses lah gitu. Maksudnya kalau sudah sukses pertama, artinya kalau sudah sukses pertama baru silahkan ya. Kebanyakan teman-teman kita kan mungkin kan dari kita poligami karena bermasalah itu. Ya, itulah makanya Pak. Itu salah. Ya. Kebanyakan orang berpoligami itu gagal Pak. Pak Puspo kok sukses? Bukan, maksudnya tidak gagal itu dari awal yang satu aja gagal itu loh. Iya. Baru poligami kan. Oh iya, satu aja gagal apa? Gitu loh. Maksudnya kan saya kan kenapa poligami? Wah, istri saya nggak cantik, istri saya gemuk, istri saya jelek, istri saya nggak nyenengke. Kan sebetulnya alasan itu yang menyakitkan sebetulnya. Betul. Sebetulnya kan yang benar itu poligami itu sebetulnya setelah justru pas sayang sama istri. Sayang, istri juga sayang, saling sayang dan juga betul-betul laki-laki juga bawa iman betul ya. Dan istri juga solehah betul. Setelahnya dia bukan poligami tapi pindah tugas saya gitu. Pindah amanah. Pindah tugas. Atau tambah amanah gitu. Pindah tugas. Kan udah selesai kan ini kan? Oh. Udah selesai ya, harusnya pindah tugas kepada perempuan-perempuan lain yang membutuhkan kepemimpinan gitu loh. Gitu selesai ya. gitu. Konsepnya adalah kepemimpinan ya. Perempuan ya. Ya, kan laki-laki sebagai pemimpin di muka bumi ya. Diciptakan Allah kan sebagai pemimpin di muka bumi kita itu gitu. Ya, kita harus bagaimana kita sebagai pemimpin dan tentunya kan apa itu bibit unggul ya.
harus mau mencangkul dalam memberi menanam bibit-bibit itu supaya yang tidak ada kekeringan, ada tanah subur tapi nggak ada buah, nggak ada bibit, nggak ada tumbuh-tumbuhannya. Itu menjadi kerusakan bumi. Artinya kan ya seperti itulah sebetulnya poligami pesannya begitu. Makanya kalau misalnya menyadari sebetulnya semua itu jadi butuh. Aku butuh poligami, semua butuh. Dan justru perempuan yang membutuhkan, aku butuh poligami gitu. Oh, malah sebaliknya. Sebaliknya, ya, bukan laki-laki. Kesalahan kita Gimana kan logikanya, Pak? Kesalahan kita kan kadang-kadang kan laki-laki butuh poligami gitu. Itu salah. Itu berarti nggak suka itu. Kalau perempuan butuh gimana? Oh. Kan sebetulnya kan sunatullah perempuan selalu lebih banyak ya. Ya, jumlahnya. Jumlah lebih banyak. Di dunia ini ya. Iya, iya. Artinya apa? Perempuan membutuhkan laki-laki. Laki-laki itu membutuhkan. Maka pada hari Jumat besok perempuan dan laki-laki jumlahnya sampai 50. Sehingga laki-laki seperti kejar-kejar. 1:50. Iya, suatu saat itu nanti. Di akhir zaman ya. Di akhir zaman. Artinya itu pun nggak poligami loh. Kalau sekarang jadi 4, jadi 1 banding apa kan. Kalau besok 50 pun nggak boleh. Poligami bukan masalah banyak terus harus jaduh nggak. Masalah kepimpinan aja. Keberanian, kepimpinan itu. Sampai kapannya juga akan poligami gitu loh. Iya itu. Tetap berarti masalah terus itu bangsa ini gitu. Yang pertama kisah suksesnya Pak Puspawardoyo dalam poligami ini yang pertama adalah Pak Wardoyo sebagai seorang suami dan pemimpin ya. memang sudah matang ya. Ya matang dan bisa. Tapi kan hanya cukup kepemimpinan Pak. Ya bisa memimpin secara material dan spiritual. Oh. Kita harus bisa memimpin secara spiritual ya. Dan mampu mau memberi nafkah, penting nafkah. Karena kan pemimpin itu karena hanya memberi nafkah gitu loh. Betul. Laki-laki itu sudah memimpin karena memberi nafkah. Saya kalau bisa nafkah ya gimana gitu. Jadi rasanya ternyata berat Pak kalau syaratnya itu Pak. Nafkah Pak, bukan kaya, beda Pak. Betul, nafkah. Bukan kaya. Oh, tidak kaya. Enggak. Belum tidak harus kaya tapi nafkah ya. Enggak, nafkah. Kalau nafkah ada batin, ada materi Pak. Ya, dua-duanya. Oh, dua-duanya. Secara spiritual itu kan secara ya mungkin agama kita, terus secara batin ya. Batin ya tadi. Ya tentunya juga secara material. Material bukan yang kaya loh. Ya, nafkah kan bisa makan kan cukup kan? Iya. Betul. Karena memang konsepnya perempuan ini betulnya bukan karena makan, karena kepimpinan tuh. Iya. Karena kan dihisab di akhirat besok tentang akhlak mereka, tentang kesalahan mereka tadi. Jadi bukan harta. Kalau nyadar kalau orang butuh tuh betulnya nggak bersyarat tuh. Iya. Aku butuh itu, aku butuh. Walaupun kamu miskin nggak apa-apa, ayo kita kerja bersama supaya karena kamu pemimpin, bisa memimpin saya, kan susah memimpin. Orang yang butuh kan nggak mungkin bersyarat banyak. Betul. Nggak akan bersyarat itu. Makanya memang syaratnya bukan, keadilannya bukan syaratnya, memang bukan itu gitu. Syaratnya ya, saling merasa membutuhkan Pak ya gitu. Ya, seperti konsepnya orang menikah ya, harus saling membutuhkan gitu ya. Adil itu ya bukan dari laki-laki saja, perempuan juga harus butuh adil. Betul. Gitu. Oke, sebetulnya perempuan itu prinsipnya adalah butuh pemimpin laki-laki ya. Itu pemimpin itu satu. Mau perkara monogami atau poligami itu soal lain, tapi butuh ya. Butuh sosok pemimpin. Kalau ada pemimpin, gitu ada seorang pemimpin itu dia wajib gitu harusnya. Betul. Pemimpin yang bisa merubah akhlak, bisa memubah kehidupan mereka, saya kira itu ya direbut. Yang siap memimpin kan biasanya laki-laki sudah beristri. Iya. Buat laki yang laki jelasnya nggak mungkin itu memimpin. Ya. Makanya banyak ya di masyarakat ada kekeliruan. Wah, kamu tuh apa tuh? Ya maksudnya poligami itu menyakitkan dan itu apa ya? Karena nggak merasa tempat perempuan gitu ya. Karena nggak ada yang butuh gitu loh. Sebetulnya laki-laki itu harusnya kalau sudah memimpin ya harus untuk rebutan itu loh. Makanya udah salah kadangnya merebut suami orang salah. Seorang suami itu seorang istri perempuan berhak memiliki suami yang sudah beristri, berhak ya. Jadi nggak dosa. Bukan merebut. Bukan merebut. Kesalahannya kan cuma apa ya?
Kesalahannya kan karena justifikasinya itu nggak syariat, nggak buat itu loh. Bahkan pelakor itu. Ada hak itu, nggak dosa. Itu ya. Dia berhak memilih pemimpin atau lelaki yang terbaik. Iya terbaik. Perkara dia sudah punya istri. Enggak peduli. Oh. Dalam Islam begitu. Ya. Makanya bukan pelakor ya. Perempuan itu berhak gitu. Berhak memilih siapa yang dianggap melindungi dan bisa betul. Ya. Jangan dulu, makanya kalau perempuan pada hari kiamat kan orang yang perempuannya pada hari kiamat itu yang masuk surga itu kebanyakan yang masuk neraka banyak perempuannya tanya. Betul. Ya ada yang bertanya kenapa ya Rasul? Karena ya perempuan itu sering nggak kurang bersyukur sama suaminya gitu. Kurang akalnya kenapa? Dia apa tuh namanya tuh kurang akalnya karena apa? Saksinya kurang agamanya, sholatnya kurang lengkap itu karena ada haid, ada nifas. Betul. Makanya banyak bersedekah kata Rasul. Susah itu. Iya. Padahal kalau dalam Islam sedekah terbaik udah sedekah apa? Kepada istrinya? Bukan. Kepada istrinya. Yang dicintai. Yang dicintai dia sendiri. Loh, sedekah yang baik itu sudah yang dicintai. Sedekah yang terbaik itu sedekah sedang dicintai kita sedekah orang lain. Oleh kita ya. Iya. Lalu diberikan orang lain. Iya. Nah sekarang kalau perempuan miskin, bagaimana kalau miskin harus gitu kan? Iya. Lah kamu yang mencintai siapa? Suami kan? Iya. Tapi udah lagi tetap kalau ketika suaminya udah jadi pemimpin loh nih ya, istri wajib betulnya mensedekahkan pada perempuan lain karena tadi dari sunatullah perempuan lebih banyak kan? Oh iya. Sehingga perempuan akhirnya harus sedekah gitu loh. Itu laki-laki ya harus rela untuk mensedekahkan pimpinannya, berbagi pimpinan. Perempuan ya harus akhirnya ada perempuan lain harusnya merelakan juga. Bukan relanya harusnya kalimatnya bukan gitu, Mas itu ada aku udah cukup nih. Udah dipimpin cukup, saya sudah soleka, cukup lahir batin. Mas harus pindah kepada perempuan lain. Itu ada perempuan itu teman saya tuh. Teman saya baik sekali, akhlaknya baik, tolong nih kasihan kalau nggak nanti dapat laki-laki bukan pemimpin gitu. Ya, seharusnya istri pertama kedua itu malah justru menyarankan. Iya, sekarang nelikong mencarikan calon ya. Ini gara-gara nelikong Iya. Di situ. Ya Pak Puspo. Jadi memang kalau melihat profil Pak Puspo ini sebetulnya sih poligami ini saya yakin nggak ada perempuan yang nggak mau lah ya Pak. Ya. Sukses usaha. Oh iya, otomatis itu sunatullah. Jadi tapi kan nggak semua laki-laki seperti Pak Puspo, Pak. Jadi sukses usaha, sukses kepemimpinan, punya segalanya. Jadi wanita mana sih yang nggak mau gitu misalnya diperistri orang kaya seperti Pak Puspo. Tapi kan laki-laki lain mungkin dengan ekonomi yang keterbatasan. Tapi kan juga punya hak yang sama sebetulnya juga poligami. Punya hak sama. Pemimpinan itu bukan karena orang kaya loh. Saya punya teman tuh betul-betul nggak punya duit. 4 isinya akur. Secara ekonomi gimana Pak? Enggak kerja sama suami. Suaminya itu kerjanya ya jualan jualan kupluk, jualan apa itu. Tapi istrinya kerja semua. Istrinya yang kerja rezekinya lewat istri-istrinya. Dari guru. Oh dari dulu. Akhirnya berempat itu bekerja sama untuk menghidupin berempat. Hebat ini. Setuju. Kalau seperti itu setuju Pak. Karena ini ada sosok pemimpin yang ini harus kita imami gitu loh menurut mereka. Aku kalau dapat suami ini ya karena imam itu saya bisa berubah jadi wanita solehah. Betul. Jadi kita jangan bicara hari ini, bicara akhirat gitu. Akhirat selesai itu. Betul, selesai. Kalau kita bicara akhirat jadi kayak gitu nggak masalah, memang kayak gitu masalahnya. Oke, Pak Puspo. Itu sebetulnya kan memang siapapun termasuk kaum wanita harusnya harus membuka wacana itu ya. Oh iya harus. Poligami itu ibadah. Poligami itu bicara akhirat ya. Akhirat. Kemudian istilahnya ada sedekahnya juga tadi ya. Sedekahnya juga. Kemudian mencari lelaki yang terbaik. Tetapi kan Pak Puspo ada juga di kita ini istrinya para ulama pun ribut kalau suaminya atau kiainya atau ustadznya menikah lagi itu. Ya, itu saja belum memimpin itu. Tetap belum memimpin itu. Kalau memimpin tetap harus bisa. Kok sampai istrinya tidak siap gitu ya? Itu yang gagal suaminya juga. Yang salahnya ulama dong. Yang gagal suaminya juga. Gagal termasuk gagal. Karena tetap tidak bertanggung jawab kan gitu pada akhirnya. Kan banyak perempuan itu setiap laki-laki berkewajiban. Jadi bukan wajib ya. Berkewajiban beda dengan wajib.
Artinya berkewajiban untuk berbagi kepemimpinan Ya. kepada pimpinan perumahan-perumahan yang sedang membutuhkan itu. Kan banyak lah sekarang kita kan banyak orang yang nggak mampu bisa namanya mampu nggak punya suami itu kan. Ya. Kan banyak itu. Ya. Kan berarti begitu itu secara sosial dia nggak ada kesalahan sosial itu laki-laki seperti itu. Ya terus terang aja. Dia itu takut sama istri, takut sama Allah itu. Ya, ya. Walaupun ustadz loh. Takut sama istri tapi tidak takut sama Allah. Iya. Walaupun ustadz. Ya? Walaupun ustadz. Karena kenyataannya banyak ustadz juga yang ketika berpoligami ribut istri pertamanya ya. Kalau ribut nggak masalah, asal ada berani dulu yang penting. Oh. Kalau ustadz itu harus berani dulu, jangan menyerah dulu. Kalau Iya. semua ada ustadz ya, setiap laki-laki berusaha dulu. Berusaha dulu untuk berjuang untuk menjalankan situasi sosial ya. Iya. Sosial dan artinya kan kalau sudah begitu ya nggak salah, ya Allah saya sudah berjuang. Ya, saya nggak mampu apa nggak ada istri misalnya. Ya. Saya berjuang terus. Ya artinya kan sementara ada perjuangan ya itu kan. Betul. Ada niat mau ingin berjuang untuk berbagi kepemimpinan. Di jalan ada tantangan, ada hambatan baik dari keluarga, dari tetangga, dari masyarakat, dari negara. Saya kira itu harus lolos itu lumayan tuh. Ya betul, itu ujian berat Pak. Berat. Dengan tetangga aja berat Pak. Dengan teman juga berat. Iya dong. Iya. Yang meskipun sebetulnya ya maaf sebagai laki-laki juga yang seringkali tidak menerima atau menolak itu sebenarnya dalam hatinya juga butuh itu ya. Ya. Makanya kan kemarin ada sindiran dari perempuan kan. Perempuan itu titipan katanya. Nah, laki-laki anak perempuan kan titipan bukan anak milik. Suami bukan anak milik. Nah, perempuan titipan katanya. Titipan kalau nggak dipanggil Tuhan, ya nggak diambil Tuhan, diambil cewek lain katanya gitu. Itu pasti. Iya. Iya. Betul. Laki-laki itu suami itu titipannya. Iya. Jadi sebetulnya memang masalahnya itu kenapa sampai akhirnya masih di masyarakat secara umum masih ditolak itu sebetulnya karena mungkin satu secara wawasan keagamaan juga kurang. Kemudian secara sosial, kemandang sosialnya ya. Betul. Secara ekonomi juga kurang mampu. Mungkin juga ada di antara kita semua itu sebetulnya hatinya pengen tapi karena kondisi yang di masyarakat masih harus ikut menolak gitu loh Pak. Atau begitu atau bagaimana sebetulnya? Sampai hari ini kan masih menjadi hal yang bahkan maaf ya ada pihak-pihak yang mengkampanyekan ini harus dihindari, ini harus ditolak, perempuan harus menolak, bagaimana caranya? Ya biasalah kayak itu. Karena dia bukan pelaku gitu loh. Oh ya. Kalau udah jadi pelaku ya baru tahu rasanya gitu. Dan harusnya yang namanya aktivis perempuan atau pembela perempuan harus bawa lo perempuan ini lo kawinlah ini harus gitu. Harusnya ya. Kalau aktivis perempuan memperjuangkan hak perempuan. Harusnya Pak Bos masih 4 itu kurang apa kaya harus ngambil ini loh. Itu perjuangan untuk dikawini. Iya. Harus itu. Kalau dalam Islam begitu. Logika yang benar. Yang lurus ya. Yang lurus gitu. Oke. Jadi bukan baru ngah juga. Baru ngah juga. Ya, namanya pembela perempuan. Perempuan teraniaya nggak punya dia nggak dapat jatah laki-laki kan. Betul. Ya walaupun jelek ini Pak Bos, tapi akhlaknya baik, tolong diperhatikan. Akhirnya kan betulnya tanpa syarat poligami itu. Sebetulnya. Nah, ya kan gitu kan. Ya oke lah. Udah gini aja Pak Bos kan gitu. Ya ini kita logikanya. Nggak apa-apa lah digilir seminggu sekali. Ya mungkin makanya apanya nggak perlu kan jadi kejual gitu. Siapa yang harus itu ada mau kan? Tapi ada gitu kan? Coba ada perempuan, bawa perempuan batalan gitu sama perempuan lain, tahu masalahnya. Kan sekarang takutnya kan perempuan kadang ya istri bapak tanya mungkin, mana terbagi uangnya, terbagi apanya gitu kan? Iya. Kalau saya hanya kepimpinan saja gimana? Mungkin saya punya duit, saya punya uang, Mbak. Harusnya gitu. Ini punya duit ya Pak Bos, ya. Ini punya duit, punya uang, ya. Tapi harus titipan Pak Bos kan Pak Bos siap jadi pemimpin supaya akhlaknya baik, lebih baik. Betul. Tanpa syarat bisa. Supaya tidak menimbulkan fitnah ya. Adil itu tidak harus sama dan adil juga sepakatan. Kesepakatan artinya kamu datang 1 hari sebulan sekali nggak apa-apa sepakat. Sepakat ya. Rasulullah sendiri juga Saudah juga mensepakati. Jangan gilir saya tak kasihan Aisyah gitu loh, nggak digilir gitu.
Artinya kan ada sepakat kan. Maaf, kalau dalam prakteknya Pak Pospo sendiri, istri-istrinya seperti itu Pak? Oh iya, saya sudah selesai tingkatannya. Tidak harus misalnya dapat seminggu gitu? Oh udah bebas, sudah lain. Bebas juga ya. Terus saya udah jalan sendiri kadang. Nah, saya sendiri misalnya ada pengen ketemu saya, siap datangi saya ada di mana kalian gitu aja. Udah beda sekarang. Yang penting bersepakat aja ya. Ya cuma itu seperti itu masalah agama anaknya, akidahnya tetap kita terus. Pimpin, ya. Itulah fungsi pemimpin. Pasti anak orang seperti saya pasti baik-baik semua, nggak mungkin tidak. Akhlaknya ya, akhlak agamanya pasti, gitu loh. Agama Islamnya itu pasti jamin gitu loh. Itu pasti gitu. Anak saya semua kan udah kan pondokan sekolah semua, pondok semua. Nah, beda kan? Iya. Sekarang Pak Pospo dari 4 itu berapa putra, berapa cucu Pak? Anak itu sekitar 17 ya. Cucu sekitar 9. Oh, malah banyak anak. Oh ya karena kan mungkin usianya masih. Iya. Oke. Semua sekolah mondok Pak? Oh, semua mondok wajib. Ya, mondok wajib ya. Artinya kan tadi kalau bapaknya pemimpin kan nyekolahkan yang baik, terbaik kan gitu. Oke, kalau dari sisi kewajiban seorang suami dari 4 itu misalnya apa Pak yang Pak Pospo sudah berikan sehingga kok menjadi sukses Pak? Ya betulnya ya saya dulu pernah punya banyak istri, banyak rezeki. Saya kira sebetulnya istri itu bawa rezeki gitu loh. Karena istrimu itu bawa rezeki, anak dan istri itu bawa rezeki. Artinya nggak takut gitu loh. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha Kaya gitu. Jadi jangan takut nikah. Jangan takut miskin karena nikah. Iya. Jangan takut poligami ya. Iya, jangan takut miskin. Ya. Karena nikah itu mau poligami, nikah lah. Nikah itu zaman Allah. Ya kalau kamu miskin, wallahu wasi'un Allah Maha Kaya katanya Allah gitu. Jadi jangan takut miskin karena nikah. Nikah aja bisa 2, 3 atau 1. Semua nikah pokoknya dijamin Allah. Bahkan nikah itu katanya separuh dari agama ya? Agama ya. Luar biasa ya Pak, separuh dari agama itu nikah ya? Iya nikah. Sudah sama dia menyelesaikan separuh dari agamanya. Oke Pak, 4 itu kan yang namanya keluarga kan butuh kehidupan, butuh tempat tinggal, butuh fasilitas Pak. Pak Sopo selama ini adilnya di mana tuh? Setiap istri dikasih apa? Oh ya, beda. Saya perlu. Yang penting ada rumah, ada kendaraan, ada fasilitas, ada makan cukup, sandang cukup, sekolah ya, pendidikan, sekolah cukup, kesehatan ya. Itu yang penting. Ya. Kalau ya jumlahnya beda-beda lah tergantung. Ya. Mungkin orang lain bisa memberi beda-beda lah gitu. Ya tidak harus adil dalam konteks belah kelapa ya. Ya. Tidak seperti itu tadi ya. Termasuk jadwal kunjungan juga tidak harus misalnya seminggu ya Pak ya. Sesuai kesepakatan lah intinya begitu ya. Oke Pak Pospo, kalau pribadi Pak Pospo semua orang sudah tahu ya sebagai tokoh poligami lah selama ini ya. Yang sukses secara ekonomi juga. Pak, dulu-dulunya misalnya dari orang tua, saudara-saudara ada yang seperti Pak Pospo juga? Ada juga bapak saya juga. Oh, Bapak Pospo poligami juga? Ya, poligami dulu. Saudara-saudara Pak selain Pak Pospo? Kakak saya. Ada juga? Ada saya juga. Duluan mana nih? Ya duluan kakak saya. Oh, malah duluan Pak. Iya. Oh, nggih. Jadi memang ada keturunan lah ya istilahnya, bukan keturunan apa ya? Bukan, harusnya memang. Pemahamannya sudah met ya. Kalau poligami bukan turunan, ya itu udah sunatullah. Semua laki-laki itu harusnya poligami. Maaf, bukan turunan tapi sunatullah ya. Iya. Oh, ternyata memang di lingkungan yang saya nggak terima kalau hanya saya aja karena keturunan gitu. Tapi kalau bakat itu memang keturunan. Iya. Oke Pak Pospo, mungkin juga menjadi pertanyaan masyarakat juga. Kalau misalnya nih anaknya Pak Pospo sendiri suatu saat dipoligami orang itu boleh juga Pak? Ya tergantung tuh, kalau memang cocok ya kenapa tidak masalah dong. Sebagai orang tua kita nerima juga Pak? Ya nerima dong. Nerima ya? Enggak, iya harus nerima. Ya. Kan itu sebagai bukti bahwa poligami itu tidak hanya kebutuhan pribadi bapaknya saja. Oh iya tapi dong. Namanya ibadah ajaran ya Pak ya? Iya. Oh, jadi nggak ada masalah lah ya? Iya. Kita kalau ngomong bla-bla sama keluarga saya biasa gitu. Saya tiap hari ketemu keluarga, ketemu karyawan itu cerita tentang poligami. Karena memang suatu hal itu yang jadi masalah di keluarga rumah tangga. Itu dianggap mau tidak mau suka akan datang suatu saat itu. Karena gini Pak, perceraian itu, angka perceraian di pengadilan itu terbanyak itu bukan karena poligami sih Pak. Ya. Orang cerai yang jumlahnya makin banyak itu
masalah utama bukan masalah poligami gitu. Iya, betul. Masalah ekonomi ya. Iya. Bahkan mungkin ya masalah kepemimpinan itu. Betul, kepemimpinan. Tidak puas dengan ini pindah sana gitu ya. Iya. Pihak perempuannya kadang-kadang secara ekonomi lebih tinggi lalu meninggalkan suaminya atau sebaliknya gitu ya. Jadi sebetulnya makanya saya bilang kalau kata orang jumlah laki-laki itu sama, katanya bertengkar banyak perempuan enggak. Tapi sebetulnya jumlah kepemimpinan laki-laki yang harus dipimpin itu lebih sedikit memang. Itu badannya ribuan. Bisa banding 1 banding 7 sampai tadi 50 bisa jumlah. Jadi harusnya ngerebut yang ini. Iya. Karena masalah jangan mikir hari ini mikir akhirat loh nih. Kalau tahu akhirat, perempuan akan mencari yang ini. Betul. Pasti itu. Wah, ternyata akhirat itu dibutuhkan lagi suami. Oh, yakin. Walaupun suami ini sudah banyak istrinya. Itu loh. Itu mesti harus itu sasaran utama untuk ibunya harus nyodorkan anaknya. Ini tolong dikawini. Aktif perempuan tolong. Harus. Nah, jadi akhirnya kita kan tanpa saya udah siap enggak? Wah, adil gitu. Wah, saya enggak mampu, harus mampu, enggak mampu apanya? Wah, saya enggak ada uang, ini punya duit. Nah, kan tadi gitu, Pak. Ya, jadi pihak perempuannya negosiasinya gitu. Pihak perempuannya kalau bisa juga perempuan yang berdaya ya secara ekonomi. Iya, kayak gitu. Jadi bukan karena enggak punya duit, ini bukan masalah itu. Wong di poligami, perempuan kan enggak berdaya, enggak punya duit, bukan begitu. Itu jadi jelek kayak poligami itu. Betul. Kemudian juga begini Pak, di masyarakat itu kaum hawa ya misalnya itu ya mungkin oknum tidak semuanya ya, itu kadang ada malah lebih baik itu suami itu lebih baik, maaf dalam tanda petik itu jajan saja, yang penting pulang jangan membawa orangnya gitu. Beli satenya jangan beli kambingnya gitu. Bolehlah jajan, tapi yang penting pulang tetap menjadi suamiku gitu. Ya itu kan makanya di Jawa itu kan dijelaskan tuh. Gitu. Wong wedok itu gitu loh. Surga nunut, neraka atut gitu. Ya. Itu maksudnya ketika seorang laki-laki berbuat zina, didiamkan. Ya, laki-laki masuk neraka, istrinya masuk neraka. Tapi kalau laki-laki sedang mau pacaran, istrinya tolong dinikahi gitu loh. Jangan berzina, nikah aja. Ya. Suaminya masuk surga, dia ikut. Itulah maksudnya di situ loh. Ya, sederhana. Ya gitu kan. Tapi kebanyakan di masyarakat begitu, Pak. Wes ora apa-apa lah bojoku. Jajan yang penting pulang masih sama-sama dosanya dong. Iya. Betul. Makanya harus memiliki satu istri yang mukminat. Itu ya. Jadi laki-laki itu harus memiliki istri yang soleh dan sebagainya. Tujuannya supaya itu bagaimana untuk menjadi istri yang mukminat itu selalu menunjang iman suami istri itu. Betul. Ketika suaminya enggak suruh sholat, ketika istrinya enggak baik, terus mukminat itu menunjang. Tapi ketika istrinya suaminya sedang pacaran, itu kan jadi masalah. Wah, ini ada ribut. Harusnya jangan pacaran Mas. Waduh enggak bisa. Udah Mas. Kalau memang udah nikah aja. Wah, itu baru mati. Tidak menjerumuskan seorang suami. Enggak. Dan suami enggak marah itu pasti. Coba harus diributin. Tambah seneng Pak. Ya maksudnya tambah itu. Iya. Tapi juga begitu harus Mas. Kalau tapi harus dulu, Mas sholatnya dibagi dulu. Akhlaknya baik dulu. Silahkan Mas ambil Mas. Tapi mana tahu Mas ngambil itu lebih rubah. Iya betul. Mas istri awal sekali lagi saya akan berubah diri, saya mau lebih baik. Ya. Pasti gitu loh. Oke Pak Pospo, kalau secara agama mungkin Pak, sebetulnya kalau poligami diam-diam itu kan kalau negara itu harus izin ya. Iya. Izin sama istri pertama, kedua karena istri mungkin mandul gitu ya, tidak punya keturunan, itu baru boleh poligami kalau agama. Tapi misalnya tidak itu, tapi poligami tidak izin itu gimana Pak? Ya sebetulnya makanya ada anekdot kan, poligami nggak perlu minta izin, minta maaf gitu. Minta maaf, maksudnya? Iya, maksudnya ya nikah dulu aja baru minta. Kalau ketahuan ya maaf Bu Mbak gitu. Kalau izin sampai mati nggak kasih gitu loh. Betul. Sampai mati. Kalau serahnya izin sampai kiamat juga tidak ada. Nggak ada. Kalau nggak izin gila juga perempuan tuh. Cuma perempuan yang soleh itu. Ya. Maksudnya pada umumnya nggak mungkin. Pada umumnya. Tapi walaupun soleh apapun ya betul nggak rela gitu loh. Kalimatnya walaupun gini loh, kalau saya pertama dulu juga tahu kalau nggak akan diizini gitu loh. Tapi istri saya juga tahu karena soleh, istri saya juga tuh. Kalau mau nikah jangan cerita sama saya udah dikasih dulu. Mau nikah jangan cerita saya gitu.
Saya banggakan. Malah gitu. Iya. Tapi sebetulnya itu ngasih izin juga sih Pak. Ya Kalau mau izinnya nikah. begitu. Beda kan kalau kita izin kan kayak nggak suka kan. Iya, iya, iya. Mas aku mau nikah lagi kan kayaknya kan menghina kan. Betul, betul. Beda kan? Tapi kalau kayak diam-diam kan beda. Kalau diam-diam nikah, tanya kenapa Mas kamu di luar betul kok diam-diam? Aku takut kehilangan kamu kan beda kan? Kalimat-kalimat beda. Aduh gitu. Aku nggak tega mengatakannya. Ya. Aku cinta kamu gitu loh. Iya, 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 iya. Betul. Karena image-nya poligami itu selalu menyakitkan gitu. Kayak tadi lah peraturan Indonesia kan menyakitkan perempuan tuh. Itu penghinaan perempuan. Sebetulnya. Sebetulnya kenapa? Mau kawin lagi karena sakit kan orang sakit harus poligami, boleh kan? Iya, iya. Mau kawin lagi karena nggak punya keturunan, masuk nggak keturunan kan jadi penghinaan tuh. Menyakitkan ya. Menyakitkan. Sebetulnya buat perempuan malahan ya. Baru sakit keras baru pas sakit-sakitnya baru mau poligami dibolehkan negara. Negara kurang ajar berarti itu. Karena apa? Menyakiti Iya, iya. kaum perempuan itu loh. Jadi Harusnya pas lagi senang-senangnya itu loh. lagi cinta-cintanya itu lah. Pindah tugas. Nah itu baru itu Istimewa itu. Istimewa. Istimewa Pak. Perempuannya istimewa, laki-laki juga istimewa ya Pak. Pak Usman. Makanya ya apa tuh undang-undang negara itu harus dirubah itu. Nggak perlu digituin itu, nggak perlu karena sakit, karena aku sering itu. Akhirnya nipu juga saya dulu nikah. Saya kan izin juga tuh. Ya, saya ujian resmi ya. Semuanya ini. Ya. Mengikuti lah ya. Mengikuti karena kan negara kita ikutin. Oke. Kalau saya bisa, soalnya saya pemimpin bener. Betul. Tapi ya harus ditipu gitu. Sama jaksa bilang, pokoknya bilang aja istri nggak mampu gitu. Ya udah. Karena harus mengikuti aturan itu. Aturan itu terpaksa. Padahal sebetulnya antara suami istri tidak ada masalah. Nggak ada ya. masalah. Yang nyariin justru istrinya gitu. Iya, harus saya bilang, kenapa nggak mampu? Nggak mampu melayani? Iya, gitu aja. Udah selesai. Negara kita ikutin aja negara itu gitu. Makanya formal. Ya. Negara asal jadi tentang aja negara itu. Kita ikutin alurnya, udah bisa dikasih izin tuh. Izin semua. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya sesimpel ini kalau di mata Pak Poswardoyo ya tentang poligami ya tidak di luar ya sebetulnya ya. Sebetulnya begitu. Karena memang Iya. laki-laki sendiri tidak belajar jadi pemimpin sih gitu. Ya itu juga ya. Jadi tidak pernah memberi contoh teladan yang baik pada keluarganya. Akhirnya laki-laki itu bilang keluarga harus tahu bahwa laki-laki itu dimanapun itu selalu tidak melanggar syariat Islam, itu penting. Saya sudah pesan sama keluarga saya, ya jangan sekali-kali mau ribut sama saya. Selama saya tidak melanggar syariat Islam, saya gitu semua. Tegas Pak ya. Tegas, semua harus tegas. Selama saya melanggar syariat, jangan mempermasalahkan. Kalau kita misalnya menipu orang gitu ya Pak harusnya yang diingatkan ya. Iya. Berzina jelas. Ya, berzina apalagi gitu ya. Makain lagi nggak melanggar syariat itu diributin gitu. Betul. Berarti anak keluarga saya udah biasa sih masa nikah, nah itu udah. Antara istri-istri tidak pernah bertengkar, ada pengalaman Pak misalnya? Oh nggak ada. Ya biasa kan ada yang nggak tahu misalnya dulu kan. Ya biasa untuk pertama nggak mau tahu. Ya, saya kayak gitu kan. Ya jangan kenalkan lah Mas, bahwa sebenarnya nikah terus aja tapi nggak mau tahu. Ya, jadi ada gini loh perempuan itu, wes Mas monggo nih ngaku aja dikasih tahu. Ya gitu. Tapi lama-lama dia juga pengen tahu juga. Iya betul. Jadi kita jangan lagi jangan terburu-buru untuk tadi harus dikenal. Nggak usah. Karena sakit ya. Karena juga ada aturan, nggak ada dosa. Iya, yang penting nggak syarat itu. Yang penting justru halalnya itu Pak ya. Meskipun mungkin tidak harus izin tadi dari versi negara ya. Betul. Karena kalau diizini ya pasti siapapun wanita juga pasti akan tidak terima dan sakit malahan ya. Betul. Dan kalau dalam Islam kan laki-laki simpanan laki-laki bukan emas bukan perak gitu. Laki-laki simpanan laki-laki itu bukan emas bukan perak bukan harta, tapi istri-istri yang solehah. Jadi kalau nyimpan istri ya nggak apa-apa gitu. Yang solehah ya? Iya solehah ya simpen aja, masih menyimpan istri itu nggak apa-apa. Istri pun ya sama sekarang ya nggak tahu sampai ada teman saya sampai mati ya nggak tahu ya nggak apa-apa. Masa sampai nggak tahu lah. Istri lain-lain ya? Ya karena saya beritahu istri saya bercuma-cuma ribut. Ya udah. Betul. Karena memang simpanan yang itu maaf tidak termasuk tergolong menipu ya Pak? Enggak lah. Ya. Kalau dalam Islam jelas kan. Itu yang namanya mensiasati itu dibolehkan. Tidak berbohong sama istri ya? Bohong kepada istri kecuali satu dusta itu. Karena perang.
Kedua untuk mengakurkan keharmonisan rumah tangga. Oh iya iya. Lah tak kasih tahu ribut. Iya iya, lebih baik tidak. Enggak dosa. Jadi kalau kita ngomong misalnya Rasulullah sendiri juga sudah ngasih tahu juga ngasih pujilah istri-istrimu gitu loh. Ya sudah, akhirnya bohong kan? Kan bohong gitu. Rasulullah suruh bohong kita sama istri. Misal makan enak, bilang enggak, oh enak. Kan enggak enak sebetulnya. Bilang aja enak. Iya. Cantik, bilang cantik. Oh, sifat perempuan. Iya. Lebih baik di Bohongi. dalam tanda petik ya. Ah. Jangan apa adanya gitu. Oh, jangan. Oh iya. Istri saya bilang jangan lu Iya, cerita pada harus Laki bohong. harus tahu itu ya sifat Harus bohong. perempuan itu ya. Betul, Iya. betul. Bahkan jelek dibilang bagus itu dia seneng ya. Oh, seneng lah itu sunnah loh itu. Oh, gitu Itu ya. sunnah saya makanan harus makan. Mas yang enak gitu harus. Itu kan Jangan bilang Mas, kecut kayak kamu gitu ya. pada kecewa nanti. Kecewa betul. Itu prinsipnya termasuk poligami seperti itu ya harusnya ya. Makanya semua itu poligami. Semua kata, semua perbuatan, semua benda, semua itu poligami. Hampir poligami semua. Benda apapun, sifat apapun. Maksudnya gimana Pak? Ya, tadi loh. Kata-kata itu selalu ada poligami. Misalnya kayak istri, nah gitu kan. Isban, kan maksudnya. Kenapa namanya istri itu loh? Oh, telu ya. Ya, kan banyak ya kalimat-kalimat yang poligami. Misalnya kalau kamu mau bersyukur kepada pertama sama Allah, kedua ya sama istri, kedua sama istri, kedua sama istri, ketiga sama ayah. Berarti harus punya istri tiga lah. Artinya saya bilang gitu. Jadi apapun nanti penting selalu. Termasuk ayat Quran kalau nyebut istri-istrimu ya. Iya. Bukan istri tapi istri-istrimu. Bukan. Istri-istrimu ibarat sawah ladangmu gitu ya. Ya aswajihim ya. Ilala aswajihim kecuali Berarti terhadap jamak loh Pak. Iya. Ilala aswajihim kecuali terhadap istri-istrimu. Kalau dulu lagi malaikat amanuhum masih adan budak-budakmu dulu. Iya dulu. Nah, sekarang dipertentangkan ya. Betul. Maksudnya istri-istri itu selalu jamak. Jadi kalau masalah sana dulu nyebutnya bukan anak kan. Anak berapa? Sekarang aku ketemu reuni kan anaknya berapa gitu kan. Kalau Rasulullah enggak. Umat Islam ya, istrimu berapa? Bukan anaknya tanya istrinya karena kebanyakan istri banyak waktu itu. Iya. Zaman dulu istri banyak itu biasa anak. Nah, anak itu biasanya yang tahu kan ibu bukan bapak. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Oh gitu. Jumlahnya. Makanya waktu itu supaya nggak lupa dikasih bin. Oh iya. Kalau dalam dulu karena memang istri itu translasi laki-laki ngawin sembarangan juga waktu itu. Zaman Rasul itu Betul. banyak istrinya nggak lupa kan, makanya anaknya bin Puspa. Dinasab dengan bapaknya. Nasabkan nanti kalau nikah makanya jangan sampai keliru. Supaya saya nikah, bin Puspa sama kan gitu. Makanya dalam itu nggak ada nyebut berapa anakmu, nggak perlu karena mungkin nek istri disebutnya kan jumlah itu kan banyak, ada 1, ada 5, ada 10. Dan poligami itu juga waktu zaman dulu karena sukses itu kan meninggikan derajat perempuan. Pada poligami, nah harganya naik. Aisyah itu Siti Rasulullah itu untuk rebutan itu waktu itu sama orang kafir ya, udah diambil dulu, udah dibeli dulu untuk dikasih namanya apa tuh kalau pertama di DP itu apa namanya gitu, lupa saya. dikasih persokot dulu calon istriku ada ya. Itu terus daripada ikut orang yang tidak soleh iya didiskon dulu, akhirnya kan Rasul datang kan udah di DP, akhirnya mengembalikan uang itu kan. oh iya itu Aisyah ya. Aisyah itu ya, artinya kan kenapa jangan dulu biasa itu namanya. Iya. Apa mendp perempuan itu biasa, akhirnya kan kenapa? Karena banyak poligami, perempuan habis. Betul. Kalau sekarang banyak perempuan murah 100 dapat itu di kolong-kolong itu 200, 500. Bahkan suka sama suka Pak. Iya kan? murah. Itu sebenarnya harga dirinya lebih tidak terhormat. Iya, makanya poligami itu kalau kata aktivisan merendahkan perempuan itu salah. Mengangkat derajat dan harga jualnya tinggi. Dulu harga jual tinggi dong. Karena sedikit perempuannya, kan berebut, makanya hijau. Sekarang nggak ada yang hijau. Hijau tuh dari kecil udah diambil dulu gitu. Iya. Gitu. Kalau setelah sekarang apa namanya itu?
Apa itu? Iya, apa itu? Apa itu lupanya? Ya. Oke Pak Puspo, Ya. sukses di dalam membina rumah tangga, semua orang sudah tahu Pak Puspo adalah satu sosok yang luar biasa lah keberhasilannya dalam membina rumah tangga itu sampai 4 keluarga sukses dan segala macam anak-anak ya Pak ya, mendidik kepemimpinannya. Kemudian orang mungkin juga kepengen belajar Pak Puspo tentang sukses di dunia usaha Pak Puspo. Ayam Bakar Wong Solo itu lahirnya kan bersama isu poligami ya dulu ya, poligami Pak Puspo kalau Ayam Bakar kayak berbarengan. Kemudian sempat juga kayak ibu-ibu marah memboikot ya. Terus sekarang namanya kayaknya agak nggak begitu kelihatan gitu. Terus Ayam Bakar Wong Solo itu di mana sekarang Pak? Kita ada banyak kita. Masih ada grup, ada 4-5 grup. Sekarang malah jadi 5 grup? Enggak, nama ya. Nama. Dulu ketika ya tadi isu poligami kan dulu kan waktu saya haji bertiga ya. Istri saya pertama 2, 3, masih 3 istri saya. Saya haji bertiga, terus di pemondokan kalau ada bertiga. Berarti lucu, panitia tuh bingung gitu loh, kok bertiga terus, kok berempat terus, gitu loh. Terus tanya, ini istri saya 3 pakai, terus waspada, tribun apa tuh, ya koran-koran media lah ya. Sana harus diekspos besar-besaran gitu. Ada haji bawa 3 dulu waktu itu, tapi di daerah ya, di Medan. Di Medan. Di Medan, ya. Akhirnya Medan ramai-ramai terus kecium di Gatra dulu waktu itu, terus sampai Jakarta, sampai ya ribut. Memang, tapi saya juga waktu itu memang saya menyadari itu bakal jadi imbas ke bisnis saya. Tapi saya juga nggak takut karena saya menjalankan perintah Allah ini. Bagaimana mungkin Allah akan menghancurkan usaha saya, kan nggak mungkin. Dan kenyataannya Pak. Kan sekarang saya orang yang yakin, sangat yakin ya. Islam kan yakin. Betul. Orang berislam itu kebanyakan yang nggak ada yakin itu. Betul. Yakin, iman itu yakin. Menegakkan kalimat la ilaha illallah ya enggak ada. Ketahuiannya kurang. Mencintai Allah dari atas segala-galanya itu kurang. Itu yang masalahnya. Saya itu diuji keyakinan di situ. Waktu itu saya Ustaz saya keluar gara-gara itu juga. Jangan Pak, wah malu-maluin saya. Ustaznya meninggalkan Pak Puspo ya? Meninggalkan saya, lari, takut ya. Cuci tangan juga. Malu gitu loh, aib gitu loh. Ya itu saya bahkan juga betul loh. Akhirnya banyak boikot waktu di Jakarta kan. Betul. Tapi itu 13 tutup. 13 outlet tutup Pak? Iya, ada 18 di Jakarta. Itu tutup 13 langsung. Tinggal 1 lah sekarang. Dulu di Tebet waktu. Itu biasa, tapi saya nggak takut. Ya Allah, saya nggak masalah itu. Tapi ada yang kota-kota yang betul-betul biasanya luar Jawa yang nggak ada masalah. Kayak Banjarmasin, itu terus Medan sendiri. Kalimantan itu bagus ya. Kota-kota yang agak kekini-kinian ya itu. Ya, Jawa khususnya ya. Jawa itu ya itu terserah ya. Nah, Banjarmasin beda. Saya tersukses Wong Solo itu di Banjarmasin ada 6 kota. Apalagi di Kalselnya ya, Kalimantan Selatan itu ada, setiap kota ada, semua sukses sampai sekarang. Sampai sekarang Pak? Iya. Masih namanya Ayam Bakar Wong Solo ya? Masih. Itu pada tanya orang Kalsel itu kayak milik Wong Solo aja. Orang harus makan Wong Solo. Iya. Setiap kota ada semua. Kota Banjarmasin ada 6. Setiap kota kecil-kecil Kalsel itu ada semua. Ada sama itu. Kenapa Pak luar Jawa kok bisa menerima, kalau Jawa? Oh enggak, agamanya sudah lain, beda ya. Sana kan ada namanya ulama itu kan karismatik ya. Betul. Itu kalau ulama bilang iya, nggak ada yang berani. Sana kan punya prinsip kan. Betul. Orang Banjar itu kalau 1 kurang ajar kata gitu. Kalau 2 belajar. Kalau 4 baru orang Banjar kata. Cocok sama saya. Makanya diterima ya. Masuk akal juga itu. Buat terima lagi dia junjung tinggi saya. Dianggap milik produk sana ya. Produk sana, dan ini baru orang Banjar. Makanya terima saya. Wong Solo tapi inilah orang Banjar. Oke, dan kemudian setelah tutup waktu itu, kemudian bangkit lagi Pak? Ya satu ganti tuh, bukan ganti ya, ada nambah itu nama dulu Ayam Penyet Surabaya. Dan ayam, kalau ada dulu. Ayam Penyet Surabaya? Ya, dulu Wong Solo itu ada tahun 2000-an ya. Itu 98. Itu di Jogja itu buka itu, ada menu Ayam Penyet tuh, itu paling top lah. Sampai Bu Mega dulu, kalau nggak makan itu, Mbak anaknya Bu apa, itu juga kalau nggak
Pak Indro itu kalau nggak makan ayam penyet tuh nggak Mantap ya. Nggak mantap tuh. Ya itu betul-betul. Akhirnya saya harus itu saya buka ayam penyet Surabaya itu. Oh, berubah nama ya. Ya. Berubah nama tapi sebenarnya kontennya sama ya, Pak? Sama, makanya ibu-ibu kan kadang salah gitu loh. Ibu-ibu jangan makan wong Solo gitu loh. Dia yang bakar Surabaya aja. Dia yang bakar kaki lima dan Surabaya aja gitu. Padahal sama. Sama. Saya ketawa juga. Bedanya nggak bisa ditipu ya, Pak ya? Ditipu akhirnya dia ya, tapi ya, lama-lama agama masuk, pengajian masuk, akhirnya menerima. Menerima juga ya. Sampai sekarang alhamdulillah sekarang udah. Sekarang ayam bakar Wong Solo itu apa menjadi grup apa Pak namanya dan punya berapa outlet Pak di Kalau ya total semua 231 di Indonesia saja? Indonesia dan Malaysia itu termasuk 12. Oh, Terus di Jeddah di Arab 3. 3. Ya, Terus 2 outlet, 1 catering. Oh gitu. Singapura masuk juga Pak? Dulu pernah masuk terus masuk, ya. tutup karena waktu itu situasi tenaga kerja itu. Oke. Berarti sebetulnya Wong Solo itu namanya hilang, tetapi justru berubah nama lain dan menjadi lebih besar dan lebih banyak sekarang, Pak. Tapi Wong Solo masih ada. Masih ada ya? Tetap kota-kota tertentu masih Menjadi ada. grup ya, Wong Solo Group ya? Ya, Wong Solo Group. Di bawahnya ada banyak nama-nama. Ada yang punya Surabaya, ada kaki 5. Kaki 5. Ayam bakar kaki 5 itu ada. 5 juga. Kan Kalimalang pertama buat di Jakarta itu. Oh. Di depan itu kan, terpindah ke belakang itu. Di Pondok Gede, Pondok Kelapa itu hanya belakangnya sedikit. 3 kilo, 2 kilo, 1 kilo ya. Ramai juga, maksudnya di depan tutup, Wong Solo, ibu-ibu pindah situ semua. Sama saja ya, Sama saja. Terus kemudian yang kekinian kabarnya ada makanku Pak. Oh ya, jadi kita di Jeddah itu tiap hari ada bungkus nasi kotak 2.000 lah. Tiap hari. Tiap hari. Untuk suplai jamaah umroh ya. Oh iya. Ya, itulah yang jadi saya dasar pemikiran itu. Tapi nggak bisa kita. Hanya bisa 200, 300, 500. Ada order banyak tapi nggak bisa. Nggak bisa. Ya karena sistem karyawan sana kan susah ya. Iya. Untuk jadi karyawan sana itu wah perlu banyak masalah. Pajak ininya dan aturannya banyak. Nggak akan bisa bikin rumah makan di sana itu susah. Terutama ya tenaga kerja ya. Tapi apa tuh bawa dari sini ya? Ya, itu kan kerjasama sama kerjasama sama orang sana, tetap kerjasama. Harusnya bisa. Nama sana ya. Tapi tenaga nggak bisa kan ngikut. Karena kan rame, hotel sendiri. Yang untuk makan datang tuh umroh banyak, yang kota ya itu udah nggak bisa. Nah itulah saya pikir kan, bagaimana saya bisa masih makan tanpa harus manual lah, maksudnya dikerjain manual dengan tenaga manusia ya. Manusia gimana? Ya udah itu saya mikir, saya punya adik lulusan UGM itu bagian sekolah di makanan, Pak Giri, saya panggil, udah gimana caranya? Udah cari teman-temannya, udah ada mengawet mas, dengan mengawet dengan retot, masih pengawetnya dengan suhu tinggi, akhirnya vakum itu. Vakum ya. Akhirnya itulah, ternyata ada, kita cari-cari alatnya ada, udah kita sekarang bikin, ya alhamdulillah. Brand makanku. Nah, namanya makanku. Makanya kita makanan sehat, siap saji masa kini. Artinya makanan itu sehat, artinya bahan-bahannya tetap bagus, terus siap saji itu ya langsung dibuka dimakan dan itu katanya kuat tahan lama Pak. Berapa lama Pak? Kalau dari PAM 2 tahun. Oh 2 tahun. 1 tahun. Oh 1 tahun. Kalau betulnya itu ya nasi biasa itu ya misalnya lauknya ya kayak lauk ya, biasa itu. Bisa itu ya. Itu bisa lama ya? Bisa. Dan ini ya itu untuk yang paling tepat untuk itu untuk emergency kayak bencana juga ya? Terus kayak hiking ya. Misalnya orang-orang traveling gitu ya. Infonya ada yang kan kalau jenisnya konten menunya itu makanku itu ada rendang, ada macam-macam menu, banyak. Makanan Nusantara ya Pak ya? Makanan Nusantara ada 100-an menu. Ada yang hanya dikasih air dingin menjadi panas gitu ya? Iya. Ada yang harus dimasak pakai dipanasin dulu. Gitu. Ada, yang itu yang enggak microwave panas. Ya? Microwave ada, macam-macam. Oke. Jadi sudah modern sekali. Ya, ini memang belum terbiasa karena mahal. Jadi untuk tingkat-tingkat untuk dijual di umum susah karena kan masih sifatnya kan masih edukasi kepada masyarakat. Ya, belum bisa.
Karena apalagi kan pesaingnya masih banyak ya. Iya juga. Makanya itu khususnya yang paling tepat tuh ya untuk bencana-bencana alam. Betul. Kayak kemarin di Sulsel di Banjarmasin itu tingginya Air banjir ya, waktu banjir ya Pak ya. Iya. Cuman Iya juga itu. kasih kayak mimi nggak bisa masak di mana. Betul. Kayak di atas kita kasih satu orang kasih 10 bisa 10 hari. Makanan siap saji itu tadi ya. Mana sih di atas? Iya. Kalau di rumah udah nggak bisa lagi, dia kan digenteng semua tuh. Itu hampir 2 hari digenteng itu. Orang digenteng 2 hari. Kita bisa masuk, kita samperi satu-satu naik gedek itu. Kalau mau masak mie gimana? Udah nggak bisa lagi. Itu paling tepatnya. Oke. Pak Pospo, dengan ternyata Wong Solo tidak selesai, tetapi malah justru bertransformasi menjadi nama-namanya dan menjadi banyak. Oh iya pasti, jamin tahu lah. 297 outlet di istilahnya di beberapa negara ya. Iya. Negara. Pak Pospo, itu karyawannya sekarang berapa itu? Ya sekitar 6.000, sebelum Covid 8.000-an. Wih, 6.000. Iya. Luar biasa. Sebelum Oke, Pak Pospo, orang mengenal grup Wong Solo atau nama Pak Pospo itu usahanya itu tidak sembarang usaha Pak. Orang melihat ini usahanya itu ada sedekahnya, menjalankan syariat Islam itu seperti apa sih Pak? Ya tentunya kan kita yakin, kan saya sebesarnya dari sedekah, dibesari dari sedekah. Terus sedekah ini untuk peruntukannya ya harus tepat ya peruntukannya. Betul. Kita ada sedekah, ada fisabilillah, ada infak, ya ada sedekah, macam-macam Pak. Macam-macam. Terus kita ada yang namanya zakat. Zakat itu sendiri-sendiri? Iya, sendiri dong. Kalau kan zakat itu 10%. 10%? Ya, saya mau tahu. Dari penghasilan usaha itu? Ya. Terus ada ya infak, infak, sedekah dan sebagainya itu kita hitung hampir kita jumlah 30%. 30%? Harus itu. Dari keuntungan Pak ya? Iya. Iya, dari harus, keuntungan kan? Iya. Karena kan sebagian rezeki yang kamu berikan pada orang lain itu loh. Oh, jadi untung itu Pak Pospo enggak pakai sendiri ya? Ya, 30% itu yang bikin. 30% itu 70% saja ya? Oh iya, harus itu. Kalau itu jamin sama Allah. Pak, bukannya 2,5% gitu Pak? Itu hanya sekedar untuk motivasi pengamanan untuk keamanan. 30% ya? Harus. Luar biasa. Kalau mau berani, karena dalam ayat semua kan 1/3. Sepertiga ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagai rezeki juga. Itu baru orang yang percaya pada Al-Qur'annya. Janji Allah. Jadi orang yang percaya pada Al-Qur'an itu orang termasuk wa mimma razaqnahum yunfikun tadi. Iya. Tidak hanya percaya pada yang gaib, tapi yang mau membagikan sebagian rezeki orang lain, sebagian kan termasuk 1/3, bukan separuh, bukan 10%, bukan 2,5%. Oke. 2,5% itu kan taraf sederhana, artinya ya standar lah. Hanya menjalankan perintah saja. Ya Pak, menjalankan perintah. Iya. Kalau mau kaya, mau sukses, gitu loh. Iya, itu harus berani. Harus berani. Dan kalau kamu maju 1 langkah, aku 2 langkah. Kalau kamu jalan, aku lari gitu. Allah ya. Allah, artinya ya standarnya ya di atas standar lah harusnya di rata-rata. Harus lari lah gitu. Itulah yang membuat Wong Solo menjadi luar biasa. Insya Allah ya. beda itu. Betul. Pak Pospo menjalankan itu ya. Insya Allah. Terbukti pernah diboikot dan wah itu ada malaikat itu memboikot di mana? Itu kan kayak orang manusia aja memboikot. Iya betul. Tapi saya kan punya pasukan tentara, jualan. pasukan mengantem. Kata orang bisnis dengan Gusti Allah itu. Oh iya, bisa betul. Luar biasa. Iya. Oke. Kalau sedekah saya yakin bener. Terus karyawan segini banyak ini dibina juga Pak, ada bimbingan akhlaknya dan segala macam. Oh iya harus. Kita itu ada karyawan yang lulusan dari pondok kita sekolahkan tadi dipelajari untuk jadi tim dakwah. Untuk menyampaikan semua apa yang diperintah Allah. Jadi sekolah kita bagaimana kita kerja ya, mencari nafkah dan masuk surga gitu. Betul. Jadi kewajiban perusahaan juga untuk membina karyawan. Oh iya, karena prinsipnya kerja itu beribadah juga Pak ya. Ya. Menjalankan perintah. Maksudnya kita kan bekerja adalah jihad. Oh iya. Ya bekerja adalah jihad. Ya, waktu jaduna fisabilillah ya malikum wa musikum dalikum khairum lakum min kuntum ta'lamun. Berjelas jalan Allah dan harta dan jiwamu. Itu lebih baik kalau kamu tahu. Bisnisnya maju, berkembang pesat, tetapi di situ ada juga ibadahnya ya. Iya. Maka kita bekerja ada jihad. Karena kita motivasi untuk karyawan itu ya kayak etos kerja lah. Itu jihad, berjalan jihad supaya dia sungguh-sungguh. Kenapa? Orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh
ya, dan jujur serta amanah, ya, dalam rangka untuk menghidupi dirinya dan untuk menghidupi keluarganya atau keluarganya. Itu sama jihad fisabilillah kata Allah. Makanya orang kerja di Wong Solo ini bagaimana dia rukun-rukun jihadnya itu bisa tercukupi seperti sungguh-sungguh, seperti amanah dan seperti jujur. Tadi kita implementasinya pada pekerjaan. Betul. Ini sambal ya. Sambal itu kalau digiling satu-satu dan baru berarti enak. Beda dengan stok ya, digiling banyak harus stok gitu. Betul. Akan membuat orang jadi ketagihan. Nah, dibutuhkan orang yang serius, yang sungguh-sungguh, yang amanah. Betul, serius sungguh-sungguh amanah. Karena jihad itu. Jihad tadi. Makanya supaya dia tidak kehilangan rukun jihad tadi, amanah dan sungguh-sungguh. Orang sungguh-sungguh. Orang yang makan akhirnya apa? Enak ya, akan ketagihan balik. Betul. Si yang karyawannya ya tercukupi rukunnya dan dia akan hari itu juga dia termasuk orang yang bisa menjaga akan jihad apa? Kejihatannya. Perusahaannya akan diuntungkan. Semua diuntungkan semua. Kenapa? Omsetnya mesti akan naik gitu. Betul. Oke Pak Pos, Pak, selama dalam karir berusaha itu ada Pak keajaiban yang sampai sekarang nggak terlupakan? Biasanya apa tentang apa? Misalnya yang saya pernah dengar itu Pak Puspo itu pernah ya satu saat menolong orang lalu dari usaha kecil menjadi besar misalnya itu. Kalau itu biasa ya, keajaiban beda. Keajaiban dari Allah itu tetap profesional. Oh. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk sukses gitu. Apa ujuk-ujuk ada rezeki nomplok itu nggak bisa. Jatuh dari langit gitu. Nggak bisa. Tetap ada prosesnya dan profesionalnya. Ya. Ada syarat ketentuan berlaku Pak. Ada kerja sungguh-sungguh tadi, bekerja tetap kerja itu tetap. Ya, nanti di situ lah akan meletakkan, bukan tiba-tiba besok orang datang ngasih uang itu enggak. Tetap syarat ketentuan berlaku. Enggak bisa. Termasuk pada saat ayam bakar Wong Solo di Medan masih kecil, sehari habis 3 ekor, kemudian pada hari itu datang pembeli sangat banyak, ribuan. Ya betul. Itu gimana itu Pak kejadiannya itu? Saya punya karyawan satu dulu. Oh. Karyawan satu-satunya perempuan itu cantik lagi waktu itu ya. Waktu di Medan ya. Di Medan. Saya baru ya senang-senang sholat, senang-senangnya beribadah. Ya. Sholat fardu, sholat sunnah semua saya ajar semua. Saya bagi senang-senang ya. Suatu malam saya dipanggil tuh, baru kerja 3 bulan. Saya dipanggil sama Pak Puspo. Sama karyawati itu tadi. Cantik itu. Itu. Minta dinikahi Pak? Bukan, tunggu. Saya tidak ketemu saya. Ada apa gitu? Saya sendiri. Ada apa? Pak Puspo saya ini besok ini rumah saya kalau nggak ada uang 700.000, saya mau di apa? Beslah lah, mau di apa namanya? Disita. Cita. Tolong Pak. Oh, mau pinjam uang ceritanya? Ya, aku mau keperawan saya untuk Bapak. Demi Allah itu. Oh. Keperawan saya. Wah. Dan saya waktu masih akhlaknya masih bahaya sih. Masih belum tahu poligami, belum tahu apa-apa ya. Saya itu belum tahu poligami juga ya? Ya itu dosa lah, itu kan saya nggak berani. Gimana caranya mau menikah dia kan susah, nggak mungkin ya. Dan memang belum siap waktu itu. Iya. Belum siap poligami juga ya. Kalau saya mau itu 1 hari itu langsung saya. Bahasanya bisa gitu loh. Iya. Nah itu satu pertama, artinya saya waktu itu ya akhlak terjamin, terjaga. Itu jihad Pak, itu menolak itu jihad. Menolak. Betul. Perawan itu. Iya. Cantik lagi. Iya. Masih umur 18-an tuh. Terus paginya tak kasih saya sama istri saya. Rin ada teman saya. Ini peran saya. Ya udah. Kalau memang ada Mas boleh silahkan. Istri yang mau minat bener, istri itu menunjang iman. Ya. Artinya enggak ngeribut, wah mau nyuang sedikit. Enggak, istri saya lain. Ya. Kalau memang itu kan didikan dari saya, artinya kayak pemimpin sampai kayak gitu, sampai merelakan uang yang saya jumlah 7.500 itu 3 tahun loh. 3 tahun nyimpan uang. 1.500.000. Dipinjam karyawati saya di bank BRI loh, kecil sedikit saya nabung. Itu dipinjam 700, bukan dipinjam. Minta aja orang karyawan gimana? Pak Puspo pikirannya enggak mungkin pinjam, kasih aja ya, sedekahkan aja gitu ya. Kasih aja gitu. Langsung kasih itu Pak? Iya, paginya itu. Udah sama ibunya orang saya kasihkan. Ya saya lupakan saja. Saya orang kayak jujur saya sering sudah sedekah itu gara-gara itu. Betul. Ditingkatkan sama Allah mungkin ya. Proses ya.
sedekah itu proses artinya. Ketika saya udah tiap hari udah sedekah udah biasa 10% dah. Itu. 10% 3% udah biasa. Artinya ada peningkatan lagi lah. Ya itu kan peningkatan. Kalau sekarang udah nggak uji lagi ya udah Iya, udah kurang berapa berani ya. Supaya itu kewajiban itu. Ya udah ngapain mau diuji lagi sekarang udah terserah lah. Terus habis minjemi uang yang jumlahnya 750.000 yang hanya itu punyanya, terus Ya. gimana Pak? Ya saya secara profesional saya ayam masih 10 lah waktu itu. Per hari ya? Per hari bawa sepeda motor. Gitu. Tiba-tiba di situ banyak orang mau makan. Saya takut ada apa? Oh ternyata saya banyak orang kayak gitu. Saya datang, Pak Puspo ya? Tahu Pak Puspo? Kok tahu saya kan? Mas Puspo gitu, itu belum Pak. Masih muda ya Pak? Saya masih 32 lah itu. Ya. Mas Puspo ya? Ya. Mana ayamnya? Saya kan enggak bingung. Saya ambil ayamnya. Kok banyak kali, aku jadi mikir. Itu semua, ini berapa ratusan nih? Orang ya datang ya? Kayak menyerbu warung gitu Pak? Warung. Yang sana, 1.000 adalah itu. Hah? Iya. Dalam hari itu? Hah? 1.000 macet 1.000 orang? 1.000 ada. Saya bawa 10 ekor. Kurang ya? Ya gimana 10 ekor gimana kan bagi 4 cuma 40. Ya. 40 rempelonya 10, kepalanya 10 waktu itu kan. Tak sendiri. Saya bakar itu masih manual, areng, kasih minyak, lama kali Pak. Duh, masih gitu. Ya 40 sekali berapa sih? Habis ya udah aku diam. Pak mana ayamnya? Udah habis. Ambil itu. Aku bingung, saya pulang bingung saya. Gimana? Uang juga nggak ada. Saya ke pasar, tapi ke pasar ya bingung. Ambil 10 lagi. Tak masalah lagi. Habis lagi. Tapi kan waktu jam 9 tuh. Ke pasar lagi saya. 9 apa Pak? Malam? 9 pagi. Pagi ya. Saya kan jam 9 ya. Iya. Sampai jam 12 saya baru yakin saya tambah 50. Siang terus saya rekrutmen karyawan di kampung tuh. Tolong siapa yang mau rekrutmen? Jadi karyawan ya. Karyawan tak terima semua, ibu-ibu semua kerja tempat banyak. Itu berlangsung berapa lama Pak? Itu sampai jam 10 malam. Sehari itu ya? Ya. Sampai jam 10 malam? Itu Pak itu manusia atau malaikat Pak? Ya manusia ya. Profesional Pak. Iya. Karena memang ternyata masuk koran saya. Oh, gara-gara ramu itu? Iya, ternyata masuk koran paginya tanya gitu loh. Oh gitu. Kenapa ya saya tanya sorenya itu? Kenapa ya? Itu Pak Mas Puspa masuk koran ya. Tapi ya masuk koran gitu loh. Dulu guru ya gitu lah. Iya betul. Oh gitu lah, baru tahu. Media tuh baru tahu yang namanya promosi. Iya. Karena nggak promosi tuh. Betul. Akhirnya ya banyak wartawan datang, wartawan terus. Akhirnya kan cita-cita lebih panjang itu lah. Jadi rame jadi besar sampai beranak pinak. Iya, jadi tetap prosesnya sedekah sukses itu bukan hanya keajaiban, bukan keajaiban. Saya anggap bukan keajaiban, itu hal biasa. Hasil profesional. Betul. Artinya kalau orang bekerja mau sukses itu tetap, nah saya nih ada, kalau kuliner itu kan mesti tetap cita rasa Pak. Betul. Yang satu cita rasa, gitu. Betul. Nah cita rasa itu hanya orang-orang yang terampil, yang punya ahli masak dalam hal itu, nggak bisa tidak. Kayak gambar. Ya. Gambar ada yang biasa, ada yang Effendi, gitu loh. Jadi sembarangan. Nah terus baru bagaimana orang tahu lah gitu kan, itu promosi baru tahu kan. Betul. Akhirnya tetap profesional, nggak bisa itu malaikat, nggak mungkin. Ini hasil nyata semua kok. Ya. Saya jualan, dimasukkan koran, orang datang kan, tahu kan. Ya sudah, lambat laun ya bayar. Saya kan jualan nih, laku. Itu capek betul. Jualan bener manual, jualan 10, 20 habis, 20, 25 habis, sampai jam 10 habis 350. Dan itu asli. Itu nyata ya. Nyata, bukan ada malaikat. Ada marketing langitnya yang nggak kelihatan tadi Pak. Ya tadi saya kira akan aku lipat gandakan, ya itu nyata betul itu. Kebaikan akan dibalas kebaikan itu tadi Pak ya. Tapi saya yakin ya mungkin, tapi saya prosesnya tidak hanya 1 hari 2 hari. Betul. Itu sudah lama. Lama saya melakukan itu. Saja, ya? Enggak. Ya, itu loh, enggak. Betul. Kalau keajaiban yang lainnya ya banyak betulnya. Banyak, ya. Saya sering ya terdahulu lah. Misalnya ada apa ya? Setiap kali ada kemenangan lah itu. Misalnya ada kayak antri lah nanti di depan, terus dipanggil.
Itu sering kayak gitu. Oh gitu. Ya, karena kan tapi dipanggil. ya, dalam Islam menjelaskan ada jaritum indullah wa ulaika mutbajum. Aku beri derajat yang tinggi ya Allah. Dan aku beri kemenangan ya Allah. Asal kamu apa menjalankan perintah-perintah Allah dari iman, hijrah dan jihad tadi. Betul. Jadi itu yang paling aladin amanu hajaru wajatu fi sabilillah bi amalihim wa amrihim azza jaritum indullah wa ulaika mutbajum. Orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad dalam Allah dan harta dia jiwanya di sisi Allah akan aku derajatkan, aku tinggal derajat dan aku beri kemenangan. Itu rumus saya gitu. Iya, itu hal-hal yang dialami Pak Puspo ya, selama ini ya. Jadi kita sekarang makanya semua karyawan pimpinan harus menjalankan iman, hijrah dan jihad. Betul. Ya, setiap hari kita ajari orang yang beriman harus apa. Ini kita didik dengan semua. Yang kedua harus hijrah. Tiap hari ada perubahan-perubahan kebaikan. Terus ada jihad tadi. Betul. Semua karyawan harus jihad itu. Makanya kita kalau mau berangkat itu ada niatnya jihad. Niat saya jihad. Kalau Wong Solo itu jihad. Kita manggilnya masyarakat Wong Solo mujahidin dan mujahidah. Jadi sudah mujahid dan mujahidah. Ya, bekerja di warung ini jihad. Jihad gitu. Ya, biar jangan takut orang bekerja jihad itu mengerikan tuh. Betul. Ya. Oke. Pak Puspo, ini ingin ngobrol panjang. Banyak ilmu yang harus kita serap dari Pak Puspo. Tapi waktu juga yang membatasi kita, Pak. Sekali lagi terima kasih apa yang sudah disampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi positif buat kita semua, Pak. Pak Puspo matur nuwun. Pemirsa, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan dari Pak Puspo ini menjadi ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua. Saya Bujani Said undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.